Dijual ayah tiri pada Om CEO. Bab 033. Mereka pun mulai mengobrol, saling bertukar cerita tentang hal-hal ringan. Dari percakapan tersebut, Siska mengetahui bahwa Niko adalah seorang ketua BEM di kampus milik Aryo, sekaligus kampus tempat Dewi kuliah. Fakta itu membuat pikiran Siska seketika bekerja dengan cepat. Ini kebetulan yang terlalu bagus untuk dilewatkan, pikir Siska sambil memandang Niko, senyumnya sedikit berubah menjadi penuh arti. Ia sadar, laki-laki ini bisa menjadi alat yang sempurna untuk menghancurkan hidup Dewi di kampus. Sementara itu, Dewi berdiri di kamar Aryo, kamar yang ia gunakan sebelum menikah. Ruangan itu memiliki nuansa gelap, didominasi warna hitam dan abu-abu. Dewi mengedarkan pandangannya ke seluruh sudut kamar. Kamar Mas Aryo gelap banget sih, kayak rumah hantu, gumam Dewi pelan. Tiba-tiba, Aryo mendekap tubuh Dewi dari belakang, membuat Dewi terkejut dan berteriak. "Ah! Hantu!" teriaknya panik. Aryo dengan cepat membekap mulut Dewi. "Ini aku, suamimu. Mana ada hantu di sini?" ucap Aryo menenangkan. Setelah Dewi mulai tenang, Aryo melepaskan bekapannya. Namun, Dewi langsung cemberut. Habisnya Mas Aryo ngagetin. Lagi pula, kamar Mas ini auranya terasa mistis, kayak kamar dukun, dumel Dewi kesal. Aryo tertawa kecil, lalu mencubit hidung Dewi dengan gemas. "Mana ada di rumah ini hantu? Kamu saja yang terlalu penakut," katanya sambil tersenyum. 38. Habisnya, kamar Mas Aryo gelap banget, suram kayak orangnya, balas Dewi dengan nada menggoda. "Mas Aryo sering uji nyali ya, di sini," lanjutnya mencibir. Aryo melepaskan pelukannya, lalu memutar tubuh Dewi agar menghadap ke arahnya. "Kenapa? Kamu nggak suka dengan suasana kamar ini?" tanyanya lembut. "Kalau kamu nggak suka, kita tidur di kamar tamu saja. Besok aku renovasi kamar ini supaya lebih nyaman. Tapi kalau kamu keberatan, lebih baik kita pulang ke villa malam ini. Kalau kamar ini sudah selesai direnovasi, baru kita kembali ke sini," ucap Aryo sambil menatap Dewi serius. Dewi menggeleng cepat, menandakan ketidaksetujuannya. "Nggak perlu, Mas. Kita tidur di sini saja." "Nggak enak sama nenek, kalau kita pulang ke villa," jawab Dewi akhirnya, meski masih terlihat sedikit cemberut. Aryo hanya mengangguk menurut ketika Dewi bersikeras ingin tidur di kamar lamanya malam itu. Mereka akhirnya berbagi ranjang di kamar yang masih bernuansa gelap itu. Aryo duduk bersandar di kepala ranjang, sibuk dengan laptop di pangkuannya, sementara Dewi sudah berbaring di sebelahnya. "Mas," panggil Dewi pelan, memecah kesunyian. Aryo menoleh sekilas tanpa menghentikan pekerjaannya. "Ada apa, Dewi?" "Tidurlah, aku masih ada kerjaan yang harus kuselesaikan," jawabnya santai. Dewi menghela napas, lalu bangkit dari posisi berbaring dan duduk di samping Aryo. Ia menyandarkan kepalanya di pundak suaminya, tampak resah. "Aku nggak nyaman, Mas, tidur di sini," ucapnya pelan. Aryo menutup laptopnya dengan satu tangan, meletakkannya di atas nakas di sebelah ranjang, dan menoleh ke arah Dewi. "Kenapa lagi? Bukankah tadi kamu bilang nggak apa-apa tidur di sini? Apa ada yang mengganggu sampai kamu berubah pikiran?" tanyanya dengan lembut, tapi matanya menyiratkan rasa ingin tahu. Dewi menggigit bibirnya ragu sebelum menjawab. "Aku cuma baru kepikiran aja, Mas. Ini kan dulu kamar Mas Aryo sebelum pindah rumah. Rasanya agak aneh, soalnya ini juga bekas kamarmu sama Mbak Siska," katanya lirih.
Aryo menghela napas panjang sambil tersenyum kecil. Kamu ini, ada-ada saja, gumamnya. Ia menggeser tubuhnya sedikit lebih dekat ke Dewi. Dengar, Dewi, kamu adalah wanita pertama yang tidur di kamarku, ucap Aryo serius. Dewi langsung mengangkat kepalanya dari pundak Aryo, menatap suaminya dengan ekspresi tak percaya. Masa sih, Mas? Emang Mbak Siska nggak pernah tidur di sini? Tanyanya heran. Aryo menggeleng santai. Nggak pernah. Siska bahkan jarang aku izinkan masuk ke kamar ini, jawabnya tegas. Dewi lalu duduk di depan Aryo, rasa penasaran menggelayut di benaknya. Ia memandang suaminya dengan serius. Emang kenapa Mas, Mbak Siska nggak boleh masuk ke kamar ini? Tanyanya pelan. Aryo menatap Dewi dengan tenang, sejenak terdiam sebelum menjawab. Aku nggak suka kalau tempat pribadiku diganggu orang lain, bahkan oleh istriku sendiri, ucapnya dengan nada mantap. Jawaban itu justru membuat Dewi semakin penasaran. Terus, kenapa aku boleh tidur di sini? Tanyanya lagi, mencoba memahami perbedaan perlakuan itu. Aryo tersenyum tipis, menatap Dewi dengan lembut. Karena aku nyaman sama kamu, Dewi, jawabnya singkat namun syarat makna. Wajah Dewi langsung memerah. Lah merasa pipinya memanas, malu sekaligus tersentuh. Perlahan, ia menundukkan wajahnya sebelum bertanya lagi, kali ini dengan suara lebih pelan. Berarti Mas Aryo belum pernah berhubungan di ranjang ini, kan? Aryo sedikit terkejut mendengar pertanyaan itu. Namun, ia dengan tenang menatap Dewi dan menjawab. 39. Tidak, Dewi. Kamu adalah wanita pertama yang aku izinkan tidur di ranjang ini. Dewi merasa lega mendengar jawaban Aryo, tetapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, Aryo melanjutkan dengan nada lebih lembut, dan aku juga berencana menjadikan kamu satu-satunya wanita yang aku sentuh di ranjang ini. Tanpa menunggu, Aryo meraih tubuh Dewi dengan lembut, menariknya mendekat ke pelukannya. Aku ingin semua yang ada di sini menjadi saksi cinta kita, bisiknya, membuat Dewi terhanyut dalam perasaan hangat yang mendalam. Aryo menatap Dewi dengan lembut sebelum mendekatkan wajahnya, bibir mereka bertemu dalam ciuman yang hangat dan penuh kasih. Dewi memejamkan matanya, merasakan sentuhan lembut Aryo yang membuat tubuhnya terasa tenang sekaligus berdebar. Mas, ucap Dewi lirih, suaranya terdengar manja di telinga Aryo, seperti melodi yang membuat hatinya bergetar. Aryo perlahan merebahkan tubuh Dewi ke atas ranjang, tangannya menyusuri kulit Dewi dengan kelembutan yang penuh perhatian. Tatapan Aryo menyiratkan cinta mendalam, membuat Dewi merasa istimewa di setiap detiknya. La menundukkan kepala, mengecup lembut perut Dewi sambil mengelusnya dengan penuh sayang, seolah memberikan janji untuk selalu melindungi dan mencintai. Keheningan di kamar itu berubah menjadi suasana yang intim dan penuh kehangatan, menghubungkan mereka lebih dalam dari sebelumnya. 40. Pagi itu, Siska terbangun dengan kepala berdenyut hebat. Rasa pusing menyelimuti pikirannya, membuatnya terpaksa memijit kening untuk sedikit mengurangi rasa tidak nyaman. Perlahan, ia membuka mata dan mencoba mengenali tempat di sekitarnya. Namun, alih-alih kamar tidur miliknya, ia mendapati dirinya berada di ruangan asing dengan langit-langit yang tampak berbeda. Hati Siska berdegup lebih kencang saat ia menyadari tubuhnya polos tanpa sehelai kain pun. Dengan segera, ia menarik selimut untuk menutupi dirinya, matanya melirik panik ke arah pintu kamar mandi yang baru saja terbuka. Pagi, Tante, sapa seorang pria muda dengan santai. Rambutnya masih basah, handuk melilit pinggangnya. Siska membelalak. Niko, tanyanya dengan suara gemetar. Apa yang kamu lakukan di sini? Dan kenapa aku? Niko tertawa kecil,
namun ada nada kecewa di dalamnya. Tante nggak ingat kejadian tadi malam. Aku kecewa, loh. Padahal tadi malam tante sampai teriak-teriak karena goyanganku, ucapnya tanpa rasa bersalah. Ucapan itu membuat wajah Siska memerah seketika, bukan hanya karena malu tetapi juga karena rasa bingung yang terus menghantui pikirannya. Apa? Kenapa aku nggak ingat apa-apa? Gumamnya. Tatapannya menajam, mencoba mengingat detail kejadian semalam. Kamu yang bawa aku ke sini. Nico hanya mengangkat bahu sambil tersenyum, sementara Siska mulai merasa ada sesuatu yang tak beres dari semua ini. Usia Nico yang terpaut jauh darinya, serta rasa cemas yang mulai menggerogoti dirinya, membuat pagi itu terasa semakin berat. Lalu, Nico mendekati Siska yang masih duduk di ranjang, membungkus dirinya dengan selimut. Dengan santai, ia berkata, "Tante mau pulang jam berapa? Biar aku anterin." Siska menggeleng cepat. "Tidak perlu. Antarkan saja aku ke klub tadi malam. Mobilku masih di sana. Lagi pula, kalau kamu mengantarku ke rumah, nanti pegawai di rumahku tahu. Aku takut mereka melaporkan ini ke suamiku," jawabnya dengan nada khawatir. Nico tersenyum kecil, menatap Siska dengan pandangan menggoda. "Oh, tante punya suami. Kirain janda. Soalnya..." Dia berhenti sebentar sambil mengamati Siska dari atas ke bawah, masih kencang banget. Ucapan itu membuat Siska tertawa kecil, meskipun rona malu terlihat di wajahnya. Ia menarik napas panjang, lalu duduk di samping Nico. "Aku memang punya suami," katanya pelan, "tapi dia jarang menyentuhku lagi. Sekarang, dia sudah punya istri muda." Ekspresi Siska berubah muram, matanya menatap kosong ke lantai. Mata Nico melebar, tak percaya. "Masa sih, tante? Suami tante tuh buta atau gimana? Punya istri secantik tante, body aduhai, kok masih aja cari istri muda? Kalau aku punya istri kayak tante, udah deh, nggak bakal aku lirik wanita lain. Yang ada, tante aku kurung di kamar biar nggak dilirik cowok lain," ucapnya dengan nada menggoda. Siska tak bisa menahan tawa mendengar rayuan konyol itu. Ya, namanya juga cowok. Kalau dikasih ikan asin, mana bisa nolak. Apalagi istri mudanya itu. La terdiam sejenak, lalu mendesah. Dia seorang pelak yang suka menggoda laki orang. Nico tertegun mendengar nada penuh kebencian itu. Setelah beberapa detik hening, ia mendekatkan tubuhnya ke Siska. "Kalau gitu, tante sama aku aja. Suami tante jarang nyentuh, kan? Kalau tante butuh belayan, cari aku aja. Aku pasti puasin tante. Gimana?" ucapnya sambil tersenyum nakal. 41. Siska tertawa kecil, lalu menatap Nico dengan pandangan serius. "Boleh," katanya, "tapi ada syaratnya. Kamu harus merahasiakan hubungan kita dan nurut sama aku. Aku akan kasih kamu jatah bulanan." "Apapun, tante," jawab Nico cepat, dengan senyum puas di wajahnya. "Nggak usah dibayar, aku juga mau kok, aku dengan senang hati bakal nyenengin tante, kapan aja tante mau." Namun, tawa Siska perlahan menghilang. Ia menatap Nico dengan pandangan tajam. "Aku nggak cuma minta kamu jadi berondong simpananku. Aku mau kamu bantu aku menghancurkan hidup seseorang." Nico terdiam, matanya menyipit. "Siapa, tante?" tanyanya dengan nada serius. "Dewi," jawab Siska dengan nada penuh kebencian. "Dia mahasiswi di kampus yang sama denganmu. Dia juga istri muda suamiku, Mas Aryo." Ucapan itu membuat Nico terbelalak. Nama Dewi bukan nama yang asing baginya. Sudah beberapa kali ia mencoba mendekati gadis itu,
tetapi Dewi selalu bersikap dingin dan menolak semua rayuannya. Kini, gadis itu menjadi target dari rencana gelap Siska, dan Niko tahu ini bukanlah permintaan yang sederhana. Dewi. Maksud Tante Dewi Prameswari anak baru itu ya? Dan Aryo, maksud Tante Pak Aryo Hermawan dosen di kampusku itu. Pemilik kampus tempat aku kuliah. Tanya Niko sedikit terkejut. Siska pun menganggukkan kepalanya dan menjawab, ya, Mas Aryo pemilik kampus tempat mau kuliah adalah suamiku. Dan Dewi, dia adalah istri muda dari Mas Aryo. Niko menatap Siska dengan pandangan bingung. Lalu, apa rencana Tante? Apa yang harus aku lakukan untuk menghancurkan Dewi? Tanyanya antusias. Siska terdiam sejenak, memutar otak. Ia menyandarkan tubuhnya ke ranjang sambil memandang ke arah Niko. Kamu kan ketua BEM di fakultas itu, kan? Tanyanya, memastikan sesuatu. Niko mengangguk mantap. Iya, Tante. Memangnya kenapa? Siska tersenyum tipis, lalu melanjutkan, baiklah. Kalau begitu, aku minta nomor ponselmu. Nanti aku akan hubungi dan beritahu detail rencanaku selanjutnya. Untuk sementara, kamu hanya perlu mengawasi Dewi di kampus. Perhatikan semua aktivitasnya. Siapa saja teman dekatnya, kebiasaannya, dan apa saja yang dia lakukan, lanjut Siska dengan nada penuh perhitungan. Siap, Tante, jawab Niko tanpa ragu. Siska menghela napas panjang, lalu berdiri. Aku mandi dulu. Setelah ini, aku harus pulang. Siang nanti aku ada pemotretan, ucapnya sambil berjalan menuju kamar mandi. Niko hanya menatap kepergian Siska dengan senyum kecil di wajahnya. Pikirannya mulai dipenuhi dengan berbagai rencana yang mungkin akan terjadi, sementara Siska sendiri mulai merangkai langkah-langkah untuk menjalankan skemanya. Pagi itu, suasana rumah keluarga Aryo terasa damai. Dewi, yang tidak memiliki jadwal kuliah hari ini, memilih untuk bersantai di taman belakang. Di sana, Nenek Lasmi tengah sibuk berkebun, seperti biasanya. Dewi, kemarilah. Nenek mau menanam bunga. Tolong bantu Nenek, panggil Nenek Lasmi sambil memegang sekop kecil di tangannya. Dewi, yang duduk di bangku taman, tersenyum lembut dan segera menghampiri. Nenek mau menanam bunga apa? Tanyanya sambil duduk di sebelah nenek. 42. Melati dan anggrek. Kamu suka bunga? Tanya Nenek Lasmi sambil mengaduk tanah di pot. Dewi mengangguk, matanya menerawang sejenak. Iya, Nek. Dulu, di kampung, Dewi sering menanam bunga. Dewi suka sekali berkebun. Tapi, sejak tinggal di villa ini, Dewi tidak pernah lagi melakukannya. Di sana kebunnya lebih banyak ditumbuhi pohon besar. Tidak ada taman bunganya. Wajahnya tampak sedikit murung. Nenek Lasmi berhenti sejenak, menatap Dewi dengan perhatian. Kenapa kamu tidak meminta Aryo untuk membuat taman bunga untukmu? Tanyanya lembut. Dewi menggeleng cepat. Aku tidak berani, Nek, jawabnya singkat. Nenek Lasmi terkekeh kecil. Kenapa? Kamu takut sama Aryo? Tanyanya sambil tersenyum penuh arti. Dewi tersenyum malu dan menjawab, bukan takut, Nek. Lebih tepatnya sungkan. Mas Aryo memang orangnya galak, tapi aku sungkan saja kalau harus meminta sesuatu. Nenek Lasmi menggeleng perlahan sambil tersenyum. Tidak apa-apa kalau kamu menginginkan sesuatu. Bilang saja pada suamimu. Dia pasti akan memberikannya, selama dia bisa. Aryo itu anak yang baik. Dia akan melakukan apa saja demi orang yang dia cintai.